محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din waliyungdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat subuh Masjid Kampus rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah hari ini adalah hari ke 20 atau ke-21 di bulan Ramadan, sehingga tidak terasa tinggal 10 hari terakhir. Kita akan menjalani suasana yang begitu kondusif untuk ibadah, lingkungan yang begitu mendukung untuk beribadah puasa dan ibadah-ibadah wajib lainnya tentu saja di bulan yang mulia ini. Jamaah salat subuh rahimakumullah, tema yang diberikan ke kami pagi hari ini adalah sains dalam peradaban Islam. Tentu kalau kita memikirkan topik ini akan dengan gampang kita mengingat satu sejarah kegemilangan Islam di abad-abad sebelum abad ke-10, di mana saat itu di generasi dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad, ya, di Baghdad itu di Irak saat ini, Islam pernah mencapai posisi yang begitu luar biasa. Peradaban Islam begitu unggul. Saat itu pemimpin negaranya yang dimulai dari Khalifah ketiga Al-Mansur, kemudian tentu yang kita ingat dalam sejarah jamaah sekalian, Khalifah kelima Harun al-Rasyid, ya, dengan monumennya yang cukup terkenal, yaitu adanya Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan, di mana mungkin kita bisa mengasosiasikan rumah kebijaksanaan di kira-kira abad ke-8 atau 9 itu adalah semacam perpustakaan super besar gitu ya, dengan jumlah buku jutaan dan seterusnya. Dan di zaman itu jamaah rahimakumullah, kita juga mengetahui muncul para ilmuwan besar dunia yang itu adalah orang Islam, ya. Kita tahu ada Al-Khwarizmi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Hindi, ya, Ibnu Firnas dan seterusnya, ya, Ibnu Ali, ya, yang tidak perlu diragukan lagi kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, kira-kira begitu. Nah, itu sejarah peradaban Islam masa itu, di sekitaran abad pertengahan menjelang abad ke-10. Tapi kemudian kita juga tahu ada kemunduran luar biasa di abad ke-13 atau 14, ya. Nah, kemudian sejarah juga menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam saat itu. Setidaknya ada 3 yang mungkin banyak orang bersepakat menjadi penyebab utama dari kemunduran peradaban Islam. Yang pertama adalah perang, ya.
Ada perang salib yang begitu lama, memakan waktu. Ya. Ada banyak versi, saya kira jamaah bisa mengecek di teks-teks sejarah. Ada yang mengatakan ada sekitar 200 tahun dengan 8 seri perang salib, ya, Crusade War, ya. Tentu yang monumental adalah perang salib ketiga yang sering dibahas dalam sejarah, ketika Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan Yerusalem, kemudian diserang balik dan seterusnya. Itu perang salib ketiga, di kira-kira abad ke-11 sampai abad ke-13 perang salib itu. Itu satu faktor yang para sejarawan mengatakan dan banyak yang bersepakat menjadi salah satu penyebab kemunduran peradaban Islam. Faktor berikutnya adalah resesi atau krisis yang ada di pusat-pusat peradaban Islam saat itu, seperti di Iran dan seterusnya. Sehingga namanya resesi memberikan dampak luar biasa, ya. Konflik-konflik dari resesi itu begitu menggerogoti fondasi-fondasi peradaban Islam. Dan yang ketiga adalah faktor eksternal, diantaranya adalah serangan dari bangsa Mongol. Ini setidaknya 3 hal yang sering disepakati sebagai salah satu kemunduran dari peradaban Islam, sehingga kemudian digantikan dengan satu periode yang disebut sebagai zaman Renaissance, kebangkitan kembali peradaban Eropa, ya, di awal abad ke-14 atau 15, dan seterusnya hingga sekarang. Jamaah salat subuh rahimakumullah, satu penelitian di tahun 2010-an kalau tidak salah, itu mengatakan bahwa saat ini memang kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia itu sangat minimalis. Ya. Jumlah umat Islam di dunia itu kira-kira 25%, ya, kurang lebih. Kalau saat ini penduduk dunia itu hampir 8 miliar, sementara umat Islam itu kira-kira sekitar mendekati 1,9 atau 2 miliar, jadi seperempatnya. Akan tetapi kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia itu di satu riset disebutkan hanya 2% atau 3%. Jadi tidak apple to apple antara jumlah kuantitatif kaum muslimin di dunia, ya, yang peringkat 2 tentu setelah umat Kristiani. Umat Kristiani itu sekitar 30-an%, sementara umat Islam itu 25%. Sementara kontribusi umat Islam terhadap peradaban dunia dalam satu riset disebutkan, riset kira-kira 10-an tahun lalu, hanya 2% atau 3%. Artinya memang kalau kita bicara konteks kekinian, butuh kerja keras saya kira dari kaum muslimin untuk bisa kembali tampil, berkontribusi terhadap peradaban dunia, ya, lewat mungkin para cendekiawan ataupun para ilmuwan muslim. Kita juga tahu itu mungkin fakta yang tidak terbantahkan juga tentang riset itu, karena dalam 40 tahun terakhir saya kira, ya, 79 kita punya seorang tokoh Islam, ya, dari kelahiran Pakistan, Profesor Abdus Salam, ya, yang mendapatkan Nobel, dan baru dapat Nobel lagi itu 20 tahun setelahnya, Profesor Ahmad Zuhail, yang beliau asli Mesir, ya, jadi baru 2 itulah kalau kita bicara momentum atau semacam tonggak bukti bahwa Islam memang masih ada kontribusi meskipun tidak terlalu signifikan. Adanya Profesor Abdus Salam dengan fisika teorinya dan Profesor Ahmad Zuhail 20 tahun berikutnya tahun 99 dengan kimia, ya, femtochemistry-nya, kira-kira begitu. Nah, jamaah sekalian, terus tentu sebagai kaum muslimin kita juga ingin ada semacam gairah itu agar Islam itu kembali gemilang. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena kalau kita bicara ilmu pengetahuan, seorang ilmuwan dari Universitas Boston mengatakan, ya, Profesor Faruk Bas, ya,
Ilmu pengetahuan atau sains itu kan sifatnya universal, artinya tidak memiliki agama, tidak memiliki suku, tidak memiliki ras dan seterusnya, tidak memiliki gender. Itu sifat dari ilmu pengetahuan dan peradaban. Sehingga kemudian membuka pikiran bagi kaum muslimin untuk terus maju dalam konteks kontribusi ilmu pengetahuan ini menjadi sangat penting. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa dikerjakan, di antaranya tentu dukungan dari para pemimpin-pemimpin Islam untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ya, untuk dukungan yang lebih besar tentu saja. Ya. Sebagaimana yang terjadi di abad-abad pertengahan ketika Khalifah Harun al-Rasyid, kemudian Khalifah sebelumnya Al-Mansur dan Al-Ma'mun setelahnya, itu memberikan dukungan penerjemahan ilmu pengetahuan, pengiriman utusan-utusan cendekiawan ke Bizantium, kemana-mana gitu, ke Yunani, untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan Yunani kuno. Nah, saat ini pun bisa dikerjakan dukungan-dukungan yang lebih besar dari para pemimpin-pemimpin dunia Islam. Ya. Sudah dikerjakan, tapi saya kira perlu ditingkatkan lagi. Ya, kalau di Indonesia mungkin dana riset, dana pendidikan dan seterusnya sedang ke arah sana, insya Allah. Ya. Yang kedua, tentu jaringan. Ilmu pengetahuan dan peradaban itu sifatnya universal, dan itu bukan klaim. Kalau kita misalnya di perguruan tinggi, kalau kita bicara publikasi ilmiah juga checking dari plagiarisme, checking dari kebaruan itu sifatnya umum ya. Kita mengecek database internasional, apakah riset kita, penelitian kita, penemuan kita itu sudah ada yang melakukannya atau belum. Kebaruan, kelanjutan penemuan kita, ilmu pengetahuan yang kita kembangkan, riset yang kita kembangkan, itu posisinya di mana di antara riset-riset serupa. Artinya tidak ada kemudian riset itu beridentitas agama, beridentitas suku, beridentitas negara, tidak ada. Nah, karenanya jaringan internasional saya kira dan pergaulan internasional dalam ilmu pengetahuan, riset, agar kemudian ya, nuansa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh para bangsa-bangsa muslim itu juga terus berkembang. Kita lihat India ini mayoritas agamanya Hindu, tetapi kebijakannya mereka mendiasporakan para cendekiawannya ke seluruh dunia sebagaimana China. Dan kita lihat penemuan-penemuan terbaru di bidang teknologi, di bidang bahkan sosial humaniora juga banyak dari mereka. Ya. Tentu itu contoh baik yang bisa kita tiru, bahwa diaspora ilmuwan Islam dimanapun, tidak terbatas sekat-sekat negara, bisa dilakukan. Untuk apa? Agar keterlibatan dan kontribusi bangsa dan umat Islam terhadap peradaban dunia ini bisa terus dikembangkan. Terutama adik-adik, mungkin para mahasiswa yang hadir di sini, ya, semangat untuk terus terlibat dalam kancah ilmu pengetahuan dunia, ya, tidak hanya Indonesia, itu perlu terus ditingkatkan. Semangat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, ke bangsa manapun, ke negara manapun. Ya, karena pada dasarnya Islam ini sendiri adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Di Al-Quran kalau tidak salah, kata yang berakar dari ilmu, al-ilmu, itu sebanding dengan kata yang berakar ad-din atau agama. Ada 105 kata yang berdefinisi kurang lebih al-ilmu, dan ada 103 kata yang berdefinisi kira-kira ad-din atau agama. Artinya Islam memperhatikan betul ilmu pengetahuan secara tekstual ataupun secara substantif. Nah, moga-moga Ramadan ini juga menjadi bulan evaluasi kita, evaluasi semangat tentu saja jamaah sekalian, dan evaluasi kita sebagai kaum muslimin untuk terus bersemangat, ya, memposisikan atau namanya berikhtiar agar
kita sebagai kaum muslimin bisa terus berkontribusi terhadap peradaban dunia. Disebutkan tadi di satu surat, di satu ayat, surat ke-9 At-Taubah ayat ke-122 disebutkan yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Ya, mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperoleh pengetahuan agama mereka, untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali dari medan perang, dan agar dapat menjaga dirinya. Artinya anjuran untuk memperdalam ilmu agama di sini, dan kalau kita ekstrapolasi ilmu-ilmu yang sifatnya umum, itu juga perintah yang signifikan. Ya, tidak hanya perintah berjihad, tapi juga perintah memperdalam ilmu pengetahuan. Itu menjadi sesuatu hal yang penting, dan itu memang ada dalam agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.